Judul hari ini kan mengikuti Yesus. Judul hari ini. Ya kan ya, tadi kita sudah menyinggung sedikit mengenai doa. Nah, biarlah firman ini ya kan memperbarui pikiran saudara sehingga saudara dan saya bisa menjadi pendoa, penyembah yang lebih lagi. Ya kan, Alkitabiah. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara, kita harus tahu ini judul ngikut Yesus. Tapi saudara harus tahu, kalau kita ikut Yesus, itu tidak sama seperti kalau kita ikut manusia biasa, saudara. Amin. Kita bisa ikut-ikutan orang. Tapi kalau kita ikut Yesus itu beda. Karena Yesus bukan manusia biasa. Amin. Kita lihat firman-Nya. Bagaimana kita harus ikut Yesus? Kita harus dia menjadi teladan begini dan gitu. Ya kan? Terus kita harus begini dan gitu. Itu bukan begitu ya, saudara. Itu bukan begitu ya. Karena kita tidak ikut Yesus seperti manusia ke manusia loh. Itu nggak butuh iman, saudara. Kalau ngikut dengan begitu, ada orang ikut bintang film, idolanya, itu tidak perlu iman. Ikutin aja. Tapi kalau kita ikut Yesus, ya kan, itu perlu iman. Amin. Buahnya adalah kita akan berbuah sama dengan Dia. Amin. Nah, kita lihat di sini, makanya kita izinkan firman-Nya ya, yang apa sih maksudnya ikut Yesus? Ya kan? Kita izinkan firman-Nya menjadi patokan bahwa ikut Yesus itu bukan kita harus melakukan yang sama seperti Yesus. Harus begini dan begitu. No, saudara. Kita nih carang loh. Dengan iman. Carang itu hanya bisa berbuah kalau terus makan dari pokok, saudara. Saudara dan saya nggak bisa ikut Yesus. Ya kan? Kalau kita nggak bisa terjemahin dengan benar, kalau kita tidak lihat ayat-ayatnya yang menopang, kita nggak bisa bikin doktrin dari satu ayat. Kamu harus begini dan gitu tanpa lihat doktrin yang lain. Karena mulanya kita bisa ikut Yesus, kenapa kita sudah jadi tubuhnya? Tubuhnya kan mau nggak mau ikut kepala. Amin, carang itu kan selalu nempel ke pokoknya. Tapi mungkin ada carang yang lebih berbuah, ada cawan yang kurang. Ya kan? Carang yang kurang, ya kan? Nah, gimana supaya lebih lagi berbuah? Ini jawaban Yesus ya. Ini jawaban Yesus. Ya kan? Kita bicara mengenai ikut Yesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Jadi saya baca haleluya. Thank you Lord Jesus. Dari ayat 4 ya. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Amin, saudara. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, amin, saudara. Di sini, nah, saudara dan saya kita sudah tinggal dalam Yesus saat kita menerima Dia sebagai Juru Selamat kita. Kita sudah tinggal dalam Dia dan itu adalah permanen. Ya. Itu adalah kekal. Sebab keselamatan adalah kekal. Penebusan Yesus adalah kekal. Status saudara, jati diri saudara, sekarang saudara adalah anak Allah, itu adalah kekal. Itu bukan hanya part time, ya kan? Bukan hanya sementara. Oh ya, kamu anak Allah, tapi nih kalau kamu bersalah lagi nih, wah, Tuhan sudah gak kenal kamu. Kalau kamu sampai kurang berbuat baik, Tuhan menolak kamu. Itu tidak sesuai firman. Amin, saudara. Haleluya. Lihat firman-Nya. Kita sudah tinggal di dalam Dia, ya kan? Dan kita gak bisa lagi. Kita sudah lahir dari Dia, kita gak bisa lagi gak lahir, saudara. Sama kayak saudara sudah dilahirkan sebagai orang Indonesia. Amin. Itu satu fakta yang gak bisa dirubah. Saudara bisa berubah warga negara. Tapi faktanya saudara sudah lahir sebagai orang Indonesia, ya saudara orang Indonesia. Maksudnya saudara lahir di Indonesia, titik. Saudara nggak bisa lahir di mana di yang lain-lain karena saudara sudah lahir, haleluya,
Waktu saudara lahir di Indonesia, orang Indonesia. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi demikianlah kita. Ya kan? Nah, kita lagi ngomong mengenai soal ikut Yesus. Ya, segala sesuatu kita udah orang benar, kita sekarang hidup oleh iman loh ya. Bukan oleh jeripaya, bukan oleh kemauan keras. Bukan kita begini kan gitu, lepas dari Kristus, nggak bisa. Karena kita sudah disatukan sama Dia. Pokok sama carang itu, ya kan? Selamanya kita tuh Dia tuh pokok dan kita carang. Nggak ada satu orang pun yang begitu hebat kerohaniannya, terus dia berubah jadi pokok. Makanya saya suka bilang, jangan suka taruh hamba Tuhan atau siapapun setara sama Yesus. Karena sehebat-hebatnya seseorang, dia benar-benar luar biasa, dia dikasih Tuhan pakai luar biasa, haleluya. Tapi dia tetap ranting loh. Dia nggak akan berubah jadi pokok. Jadi tetap hargain siapapun di tempatnya. Ya kan, hargai Yesus sebagai pokok dan sebagai Tuhan kita, sebagai gembala kita, pemimpin hidup kita yang utama, Dia kepala kita. Jangan taruh manusia di posisinya Dia. Amin, nanti jadi bingung, kacau, kecewa dan sebagainya. Kita benahin dulu kepercayaan kita. Karena kalau makin kita, kan tadi dikatakan di doa pewahyuan itu, supaya kami mengenal Engkau dengan benar. Kita lihat ayatnya sebagai patokan. Waktu kita terima Yesus, selamanya kita tuh carang Dia. Kita buah tuh ada di carang loh. Buah tuh ada di ranting. Tapi buah kan, haleluya, ranting kan harus bergantung dari pokok. Untuk dia bisa berbuah, dia harus makan dari pokoknya. Dia harus terima loh. Ikut Yesus berarti apa? Terima terus firman kasih karunia. Terima terus firman penebusannya. Terima terus. Firmannya mengatakan Yesus bikin apa? Kan dia bilangin, kalau kamu dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Firman penebusannya. Bukan firman perjanjian lama loh. Karena Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Untuk kita loh. Supaya kebenaran kita terima. Itu Ibrani 10 ayat 4. Amin, saudara. Terus dikatakan di Galatia 6. Galatia 6 ayat 15 dan 16. Karena bersunat tidak ada artinya. Tapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan siapa yang memberikan dirinya patokan, ini sebagai patokan. Turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat kemurahan Allah atas Israel dan atas setiap orang yang percaya. Kalau saudara dan saya mau lebih lagi mengalami damai sejahteranya, rahmat kemurahan yang dijadikan patokan ialah bukan kita harus begini dan begitu ya. Kita harus melakukan ini yang benar kita perlu berbuah mungkin. Ya, kita perlu berbuah, tapi itu hanya mungkin kalau kita terus beriman sama Dia. Kita terus dengar, ya, terima berarti kita dengar, terima dengan iman berarti pendengaran kita. Kita terus-menerus dengar Injil kasih karunia, Injil damai sejahtera. Yesus bikin apa? Bukan peraturan, harus begini dan gitu, enggak. Nanti kalau kita dengar terus nih, akan ada buah, saudara. Kita sebagai ranting akan lebih berbuah. Kita akan lebih lagi sadar Dia bikin apa. Dan Yesus bilang, ya kan, kalau kamu mau ke aku, ya kan, serahkan bebanmu ke aku, ya kan, terus belajar akan aku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan ada ketenangan. Sudah akan semakin tenang. Pakai kuknya aku, yaitu apa? Tujuannya Dia, rencana Dia buat kita. Ya kenapa Dia sampai datang ke dunia ini? Kan ada tujuannya Dia. Ya kan, kenapa Dia harus mati di salib? Kenapa sampai hidup 33,5 tahun? Kenapa Dia nggak mati waktu dipukulin? Kenapa harus disalib? Amin, saudara. Setelah itu, kenapa 3 hari baru bangkit? Semua itu ada alasannya, saudara. Tujuan Dia ada. Nah, kalau kita lebih ngerti, kita pakai tujuan Dia. Ya kan, waktu Dia balik, Dia kasih kita tugas. Bukan hanya supaya orang diselamatkan. Karena orang harus tahu bahwa dosa-dosa manusia itu sudah dihakimi sekali dan selamanya. Allah tidak marah lagi. Itu harus kita pesan yang kita bawa kepada dunia. Ayo, terima Yesus. Karena dosamu sudah dihakimin. Ayo, kamu berhak loh jadi warga negara surga. Amin, saudara. Nggak usah fokus kepada dirimu. Terima. Untuk itulah Yesus datang. Untuk memberikan hidupnya dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Tapi di sini dikatakan, ya kan, haleluya, haleluya.
Ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku, kita sudah tinggal dalam dia selamanya loh ya. Selamanya. Roh Kudus ada di dalam kita selamanya loh ya. Amin saudara. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kita sedang bicara mengenai ikut Yesus. Ikut Yesus berarti apa? Gimana supaya kita terus ikut dia? Firman-Nya adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Ikut Yesus, Yesus adalah firman Allah yang sudah menjadi manusia. Amin. Ikut Yesus berarti ikut firman penebusannya. Firman kasih karunia-Nya. Itu Kisah Rasul 20 ayat 32. Ya kan, sekarang aku menyerahkan engkau kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menolong kamu menerima warisanmu. Bukan firman perjanjian lama loh. Karena perjanjian lama tuh ya kan di bawah hukum Taurat. Ya Daud di bawah hukum Taurat. Itu semua berdasarkan perbuatan. Ya kan? Hukum Taurat itu bukan berdasarkan iman. The law is not of faith. Hukum Taurat itu bukan berdasarkan iman. The law is not of faith. Hukum Taurat itu berdasarkan perbuatan saja. Kalau kita bisa membenarkan diri kita bisa melakukan yang benar. Yesus tidak perlu disalib buat kita. Amin, saudara. Kalau kita bisa berbuah dari diri kita, Yesus nggak perlu disalib. Kita aja, saudara, dengan kemauan keras, dengan begini dan begitu, lebih lagi, nggak bisa, saudara. Makanya kita dijadikan carang. Allah itu hikmatnya itu luar biasa. Dia kan yang ciptakan kita. Dia yang ciptakan kita kok. Dia tahu keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Dia paling ngerti daripada semua manusia yang paling hebat di dunia ini. Allah kok yang lebih mengerti. Karena bukan manusia yang menciptakan kita loh. Bukan profesor. Bukan jenius si mana yang ciptakan kita. Allah yang ciptakan kita. Amin, saudara. Haleluya. Jadi rupanya mengikut Yesus itu berarti mengizinkan firman-Nya. Bukan peraturan loh ya. Firman-Nya. Firman-Nya adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Firman-Nya adalah roh dan hidup. Makin kita terima firman penebusannya, Yesus bikin apa buat saya? Makin hidupnya akan membangkitkan kita. Dan itu kita akan terus-menerus mengalami transformasi. Itu yang Yesus bilang, jiwamu akan ada ketenangan. Jadi makin lama makin kenal dia, kita jadi makin tenang, dalam kita makin damai. Kita jadi orang gak suka berselisih. Kita selalu bisa ke dia. Gak usah pakai kekuatan sendiri untuk mengatasi masalah, kebutuhan atau apa. Kalau ada orang yang mau berselisih, gak usah kita tanggapin. Kita ke Yesus aja. Tetap ada orang yang mau berselisih. Buktinya Yesus, Raja Damai, apa semua orang baik sama dia? Kadang orang mengajar gitu ya. Kalau kamu baik semua, no. Dia dibenci orang, sudah. Yesus bilang apa? Dia dibenci tanpa alasan. Kenapa? Karena ada ilah dunia ini, ada roh-roh jahat di udara yang benci Yesus. Itu namanya roh antikristus, bukan anti Tuhan. Antikristus. Amin, saudara. Haleluya. Jadi ikut Yesus berarti apa? Yesus adalah firman Allah yang hidup. Ikut Yesus berarti membiarkan firman-Nya tinggal di dalam kita. Tinggal di dalam kita. Kita lebih ngerti secara detail, lebih ngerti dengan benar, lebih lagi. Ya kan? Jangan bikin doktrin dari satu ayat terus bikin kesimpulan dan itu nggak sesuai dengan ayat lain. Nggak boleh, saudara. Harus sesuai dengan firman penebusannya yang adalah kekal. Karena dikatakan di Ibrani 9, Ibrani 10, satu kali selamanya dia sudah mempersembahkan tubuhnya supaya dia peroleh kelepasan yang kekal. Itu sering disebut loh, satu kali selamanya. Kenapa Tuhan ulang-ulang? Karena itu penting. Karena ada yang mengajarkan keselamatan itu nggak kekal. Itu kamu oke, tapi belum pasti selamat gitu loh. Nah loh itu dia. Itu udah nggak sesuai firman. Itu bukan firman Kristus. Itu bukan firman penebusan. Karena itu melawan dengan banyak ayat-ayat. Roma pasal 8 juga. Tidak ada yang memisahkan kita loh. Ya kan? Coba kita ke Roma pasal 8. Kita ke Roma pasal 8, saudara. Ini ikut Yesus. Karena kalau saudara tidak tahu, ya kan, bahwa Allah tidak marah lagi. Allah saudara di dalam Kristus, Yesus adalah perkenanan Allah. Saudara sudah punya perkenanan kepada Bapa melalui iman.
Saudara tidak tahu ini, saudara nggak mau ikut Yesus, biarpun sudah lahir baru. Karena terlalu banyak dengar kebohongan atau hal-hal yang membuat saudara takut dihukum lagi. Itu sebabnya banyak anak Tuhan nggak mau ke gereja, nggak mau doa. Kenapa? Habis kecewa, sakit hati, ya toh. Terus juga habis aku belum siap, aku masih kebiasaan buruk, masih suka ngerokok. Ntar kalau ngerokok di gereja nggak enak di depan pendeta, aku masih minum. Seolah-olah, ya kan Tuhan berikan Yesus untuk menuntut kita. Nah itu nggak benar kan? Makanya jangankan untuk ikut Yesus, untuk deketin Yesus saja nggak mau. Padahal Yesusnya udah deket, rohnya sudah di dalam. Tapi belum sadar lebih lagi bahwa Yesus diberikan untuk memberikan hidup, untuk memulihkan kita, menolong kita, mendukung kita, supaya memastikan kita menerima warisan. Untuk kita dikasihin, kita tuh punya Bapa. Dia nggak mau kita hidup susah loh. Amin, saudara. Dia nggak mau kita hidup dan tertekan. Dia nggak mau kita mati sebelum waktunya, saudara. Itu Bapa kita. Yesus tuh sudah jadi dosa, sudah jadi kutuk. Amin, saudara. Supaya apa? Supaya kita nggak usah tanggung lagi. Kita nggak usah tanggung lagi. Ada penderitaan. Saya sebagai misionaris juga ya ke Indonesia, ya kan ada penderitaan di dalam daging. Biasa hidupnya aman di Jepang, di Amerika, yang serba mewah, ya fasilitas umum mewah, tinggal naik kereta gampang, mau kemana-mana bagus, harus ke tempat kota yang kecil, ya kan? Ya itu ada penderitaan di dalam daging, nggak nyaman. Tapi kasih dia lebih besar. Amin, saudara. Kesetiaan dia berlimpah. Kasih karunia-Nya besar sehingga ada sukacita. Ya saya nggak menyesal. Ya kan, saya pernah di Jepang juga. Ya kan, pernah di Indonesia juga. Ya kan, nggak pernah menyesal. Kenapa? Karena kasih-Nya. Ya kan, menguatkan, memberikan kepuasan. Ini kita Roma pasal 8 karena kalau orang untuk mau ikut Yesus harus tahu. Kita nggak suka ngikutin orang yang selalu cari kesalahan kita, saudara. Ngeritik terus kerjaannya. Saudara punya teman seperti itu nggak? Jangan kan, kalau dia telepon mungkin saudara nggak mau jawab. Kalau dia WA, oh dari ini nggak usah dijawab. Boro-boro mau ikut dia. Nggak mau, saudara. Haleluya. Ntar saya minum dulu. Nggak bisa cuma diperintah kamu ikut Yesus. Karena kita sudah diciptakan kembali untuk kita dikasihin. Manusia itu diciptakan Allah untuk kita dikasihin. Kita lahir dari Allah yang adalah kasih. Amin. Kita tuh Alkitab bilang kita diibaratkan seperti taman. Ya kan, taman itu namanya taman, bukan kebun ya. Kita juga kadang dibilang seperti kebun buah-buahan yang indah. Taman itu kan sesuatu yang indah, ya kan? Sesuatu yang dirancang dengan baik sehingga bisa dinikmati. Kita seperti itu. Kita perlu ditanami dengan apa yang baik. Makanya kita hanya bisa beroperasi dengan baik kalau kita lebih lagi mengerti bagaimana Allah mengasihi kita melalui penebusannya Yesus. Ikut Yesus berarti mengizinkan firman-Nya menjadi patokan. Ini salah satu firman-Nya, saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Kalau saudara bisa baca sendiri dari Roma pasal 8 ayat 1 kan, tidak ada penghukuman untuk orang yang berada dalam Kristus. Sebab hukum roh kehidupan telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Maksudnya apa? Kita harusnya dihukum, karena di mana dosa harus ada penghakiman. Tapi hukum roh kehidupan sudah memerdekakan kita. Kenapa? Karena sudah ada orang yang menanggung dosa kita. Sudah ada orang yang menanggung hukuman kita. Harusnya terus-menerus kena kutuk, menanggung penyakit, rasa malu, stres, selalu gagal, mengalami bencana. Harusnya begitu, saudara. Itu kutukan. Tapi sudah ada yang menanggung itu semua. Makanya, haleluya. Ada hukum gravitasi ya. Kalau barang dilempar selalu jatuhnya ke bawah. Saudara. Nggak akan ada barang dia nggak ke bawah. Selalu ke bawah. Itu hukum gravitasi. Tadi ada hukum yang lebih tinggi dari hukum gravitasi, itu namanya hukum lift. Ya, hukum lift and up itu, jadi hukum itu bisa menjadikan barang yang berat itu terbang. Ya pesawat kan berat. Kok dia bisa nggak jatuh gitu kan? Kok dia bisa terbang?
Karena itu hukum gravitasi diatasin oleh hukum Lift, ya kan? Hukum yang bisa lebih tinggi dari itu sehingga bisa mengatasi itu gravitasi. Sama juga, kita sudah ada hukum roh kehidupan yang harusnya kitanya yang masuk neraka 3 hari. Maksudnya kita harus masuk neraka selamanya. Kalau Yesus cuma 3 hari, harusnya kita, saudara. Tapi kok bisa? Kita kok bisa punya akses? Kita kok bisa jadi anak-anak Dia? Kita kok sudah dilepaskan dari gelap pada terangnya, dari kebinasan kepada kehidupan. Kenapa? Karena hukum roh kehidupan. Karena sudah ada yang menanggung dosa, namanya Yesus. Saudara sudah dihakimin kesalahanmu di dalam Yesus. Makanya dikatakan untuk kita hidup bagi Dia aja. Bagi Dia, bagi Yesus yang sudah mati buat kita. Dan yang sudah, haleluya, dibangkitkan bagi pembenaran kita. Itu 2 Korintus 5 ayat 15. Supaya kita yang hidup, tidak lagi hidup buat diri kita sendiri. Karena kalau nggak ada Yesus, kita tuh udah mati, saudara. Kita nggak punya pengharapan, nggak punya masa depan, selamanya terpisah dari Tuhan loh. Dan perbuatan baik kita nggak pernah bisa membenarkan kita. Amal baik kita nggak pernah bisa menebus kita. Karena dosanya Adam, itu terus ada. Nggak bisa, jangan ditebus dengan perbuatan baik manusia. Kalau gitu, Yesus nggak perlu disalib, saudara. Karena dosa itu harus dihakimin. Allah itu 100% benar dan 100% kudus. Sedikit pun gak ada dosa di surga, saudara. Gak ada pertukaran sedikit pun bayangan di dalam surga, gak ada, saudara. Dia 100% kudus, 100% benar, 100% terang. Selamanya dia demikian. Amin, saudara. Makanya dulu di perjanjian lama, kita gak lagi dikuasai roh perbudakan yang membuat kita takut lagi. Tapi kita diberikan roh yang menjadikan kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Kenapa roh perbudakan? Karena dulu mereka takut. Kenapa? Karena Yesus belum disalib. Gak boleh salah. Di dalam hadirat Tuhan itu, ruang Maha Kudus itu gak boleh ada salah sedikit, saudara. Salah sedikit, boom, langsung mati, saudara. Gak ada ampun. Puji Tuhan untuk kekudusan Dia loh ya. Karena kalau Dia ada sedikit aja gelap, wah saudara, menakutkan, saudara. Kita kan jadi takut dong. Kalau Allah kita campuran begitu, Dia bisa baik, bisa jahat. Kita nggak tahu Dia mau bikin apa. Tapi karena kita tahu, Dia nggak bisa bohong. Dia selamanya sama. Dia memang Allah yang bisa diandalkan. Kita bisa mengandalkan Dia selama-lamanya. Dia adalah andalan kita. Amin, saudara. Wow. Puji Tuhan, saudara. Nah, tapi kita tidak lagi dikuasai roh itu. Kita tidak lagi dikuasai roh perbudakan seperti di perjanjian lama. Karena mereka dulu nggak ada roh kudus. Yesus belum disalib. Makanya mereka takut, harus hati-hati. Persiapan tuh benar-benar harus sempurna. Nggak boleh salah sedikit pun. Walaupun tidak bermaksud loh ya. Tidak bermaksud salah. Tapi biarpun tidak bermaksud, nggak sadar. Tetap aja kedeteksi, habis saudara. Karena memang nggak ada kompromi sama sekali. Tapi puji Tuhan. Itu sebabnya Allah mengirimkan Yesus. Mengirimkan firman Allah yang hidup. Kenapa? Karena hanya firman-Nya. Hanya Allah yang kudus. Dan Dia memberikan putranya. Nggak ada dosa Adam di dalamnya, saudara. Nggak ada darah Adam. Dia lahir dari perawan Maria. Amin, saudara. Sehingga Dia bisa jadi korban penebus dosa. Karena manusia hanya bisa ditebus oleh manusia juga. Amin. Karena jiwa yang salah itu harus dihakimin. Amin, saudara. Jadi ini hal-hal yang saudara dan saya perlu tahu sehingga kita mau ikut Dia. Ya kan? Kita yang hidup tidak lagi hidup buat diri kita sendiri, tapi bagi Dia yang sudah mati buat kita. Karena Dia gak akan pernah nyakitin kita, gak akan pernah bohong sama kita. Dia sudah tebus kita dari segala kehancuran. Ya kan? Dari kegelapan yang kebinasaan yang mengerikan. Dia sudah bayar harganya. Ya kan? Harusnya kita yang ditempeleng, kita harus diludahin, kita yang harusnya disalib loh. Dia yang berganti tempat buat kita. Amin, saudara. Makin kita tahu dari firman-Nya, kita akan makin mau ikut Dia. Bukan hanya, ya Yesus dulu gini, berkeliling berdoa, kita juga gitu. Hei, itu buah. Yesus dikasihin oleh Allah karena perbuatan Dia. Dengar baik-baik. Tapi Allah mengasihi kita, bukan karena perbuatan kita loh. Saudara dengar baik-baik. Yesus dikasihin oleh Allah Bapa. Kenapa? Karena Dia taat loh kepada Bapa. Dia, ya kan? Oke, Allah selalu mengasihi Yesus sih. Tapi waktu Dia mengenapin tujuannya lebih lagi. Jadi kasihnya Bapa itu kan kepada Yesus karena Dia benar-benar taat kepada Bapa.
Tapi kalau saudara dan saya, ya kan inilah kasih itu. Bukan kita begini dan begitu baru Tuhan mengasihi kita loh saudara. Nah hati-hati. Kadang-kadang kita membuktikan saya mengasihi Tuhan, nggak bisa. Karena inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi dia. Udah jelas dibilang gitu. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi dia loh. Tapi dia yang Allah yang mengasihi kita. Dan memberikan putranya bagi pendamaian dosa kita. Inilah kasih itu. Kenapa kadang kita mau ngotot. Kita mau terus membuktikan kerohanian kita. Kasih kita nggak usah begitu. Karena inilah kasih itu. Kita nggak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kalau dulu di bawah hukum Taurat, kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Itu hukum Taurat. Nggak ada yang bisa begitu, saudara. Terus kalau dipaksakan jadi munafik loh. Jadinya jadi Farisi, saudara. Terus punya ukuran sendiri masing-masing. Oh, saya nggak seperti si Anu, saya kan rajin melayani, saya rajin ke gereja, saya rajin melayani. Takarannya bukan takarannya Tuhan. Karena kalau kita bisa menggenapi hukum Taurat, Allah nggak usah kirimkan Yesus buat kita. Amin, saudara. Inilah kasih itu, udah jelas-jelas dibilang ini kasih itu begini. Ini adalah definisi dari Allah sendiri. Kita jangan rubah, kita jangan seret, jangan mau lagi seret dibawa kepada perjanjian lama. Saya harus mengasihi. Bukan apa yang kita bisa beri, bukan apa yang Allah bisa beri, tapi apa yang kita bisa beri. Nah loh, kita cuma jarang. Kita mau beri apa kepada Allah? Semuanya kan dari pokok. Kemampuan kita. Ya kan dari dia. Ya kan? Untuk kita bisa berjalan dalam kesehatan ilahi, kekuatan. Kita bisa berkarya, bisnis yang berhasil, mungkin pelayan apapun kan dari dia. Bagaimana kita bisa bilang kita kasih ke dia, orang itu dari dia kok. Kita hanya bisa berbuah. Benar kalau berbuah, memuliakan dia. Ini karena dia loh. Dari saya sendiri saya nggak sanggup, tapi dia. Dia yang bekerja dalam saya. Dia yang memampukan saya. Nah itu buah. Membuah itu untuk memuliakan dia, bukan untuk memuliakan kita. Jangan pernah bermegah. Walaupun Alkitab bilang, Paulus melalui ini kan terkutuklah orang yang nggak mengasihi Tuhan. Ada dia bilang itu. Tapi kita mengasihi sebab dia lebih dulu mengasihi kita. Waktu kita lebih tahu kasihnya dia sama kita. Kita lebih mengerti betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih Tuhan. Amin. Dan lebih mengalami, lebih memahami kasih itu. Kita pasti akan mengasihi dia. Tapi itu bukanlah dasar Allah menerima kita. Allah tidak menerima kita karena, oh kamu mengasihi saya, kalau gitu saya lebih membela kamu. Enggak begitu, saudara. Allah itu enggak memandang rupa loh. Hanya karena kita mengasihi dia tidak akan pernah kompromi. Dia tidak akan pernah kompromi. Tapi kalau kita lebih mau percaya kasih dia, kita lebih mau merendahkan diri, kita bisa mengalami kasih dia lebih lagi. Nanti akan kita lebih lagi mau mengasihi kita, mau mengasihi dia. Sudah ngerti ya? Mudah-mudahan saya ngomong nggak terlalu cepat. Begini saudara, kalau kita lebih percaya akan kasih Allah sama kita, ya kan? Itu akan melembutkan hati kita. Nanti pasti kita mau mengasihi dia. Tapi kasih kita sama dia itu bukanlah dasar kelayakan kita. Ada saat kita lebih mengasihi Tuhan. Ada saat enggak. Tapi Allah tidak pernah berubah terhadap kita. Kitanya aja yang berubah-ubah. Jadi kita nggak usah berdiri atas kasih kita sama dia. Itu hanya respon. Sama aja kita sama anak kita. Ya kan? Anak kasih orang tua sama anak. Itu selalu orang tua kasihnya lebih besar loh saudara. Betul nggak? Kasih orang tua itu selalu lebih besar. It's okay. Karena itu anak. Itu anak kita. Kita senang mengasihi anak kita. Yang normal loh ya. Jadi kebanyakan orang tua kasihnya lebih besar ke anaknya. It's okay, itu gak apa-apa. Makanya gak usah bermegah dalam kasih kita sama dia. Firman Tuhan mengatakan di 1 Korintus 1 ayat 30. Barang siapa mau bermegah, bermegah di dalam Tuhan aja. Gak usah bermegah dalam kasih kita sama dia. Gak usah bermegah dalam kesungguhan kita. Dedikasi kita. Kita gak usah bermegah di dalam dia. Kalau kita bisa sungguh-sungguh, haleluya, puji Tuhan. Itu karena dia. Betul gak? Dia yang kasih kita kekuatan. Kalau kita bisa berdoa dengan setia, haleluya, saya bilang Bapak terima kasih ya. Engkau yang beri saya kekuatan. Amin, saudara. Sehingga kita gak akan jatuh dalam kesombongan dan kita lebih konsisten. Karena kita tidak menjadikan buah
itu sebagai oke-nya kita. Kita tidak menjadikan perbuatan kita itu sebagai fondasinya kita. Kita menjadikan batu karang, Yesus batu karang, penebusannya sebagai fondasinya kita. Sehingga ada konsistensi. Kita terus-menerus nggak habis-habis. Amin, kayak burning bush. Ya kan, ada satu api yang nggak pernah padam. Kita dikatakan kita seperti mata air yang nggak pernah kering. Kenapa? Karena terus-menerus bergantung sama Dia. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Wow. Ini lagi ngomong Roma pasal 8. Lagi ngomong Roma pasal 8. Haleluya. Haleluya. Saya baca ayat 3 ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Amin. Dengan jelas mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, bukan oleh kita. Makanya, kenapa kamu gak gereja? Kamu Tuhan masih belum berkenan. Kamu harus seperti Yesus. Itu bukan begitu loh ya. Itu kebalik lagi diseret ke hukum Taurat. Kita sekarang ikut Dia karena Dia udah mengasihi kita. Dia menghidupkan kita. Kita sudah punya warisan, seluruh hidup kita terjamin. Kita ikut Dia aja. Sebagai gembala. Sebagai yang mengasihi kita. Kita gak usah disuruh, kita jadi mau ikut Dia loh. Gak usah dibujuk-bujuk, gak ada yang bujukin saya. Kenapa mau ikut Dia terus? Sejak saya lahir baru, tahun berapa, umur waktu 22, sekarang saya umur 61 ya. Udah berapa? 40 tahun gitu ya. Gak ada yang bujuk-bujuk saya, saudara. Kenapa? Karena terus-menerus mengalami kebaikannya, ya firman-Nya, kesetiaannya. Gak ada yang nyuruh saya. Malah bisa dorong-dorong orang lain. Kenapa? Lihat Dia di dalam firman-Nya. Gak cuma dengar apa kata orang. Yang kadang-kadang iblis itu sering memfitnah Tuhan. Memfitnah Yesus, memfitnah Tuhan. Bohong bilangnya Tuhan padahal bukan Tuhan. Saudara. Orang kecelakaan dibilangnya Tuhan. Orang sakit dibilangnya Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu sadis. Suka kita menderita? Enggak, saudara, Dia enggak suka. Dia tuh kasih. Amin, Dia taruh itu semua di dalam Yesus. Dia enggak akan ngambil dari Yesus kasih lagi ke kita. Dia enggak begitu. Amin, kita enggak bisa hidup memuliakan Dia. Ya kan, kalau kita terus-menerus ditekan. Ya kan, dengan masalah enggak habis-habis. Enggak pernah bisa sukacita. Ya kan, terus-menerus enggak habis-habis. Saudara, susah, saudara. Itu orang enggak akan tertarik untuk datang sama Tuhan. Amin. Kalau saudara orang tua ya kan, misalnya gini, ada orang tua yang baik tapi anaknya luntang-lantung. Ya kan, kayak nggak dipelihara, ntar ngalamin ini itu. Mana orang pikir kenapa sih orang tuanya? Allah kita tuh Allah yang baik loh. Makanya kita diberikan hidup kekal itu mengenal Dia. Kita nggak cuma dikasih tiket ke surga, kita dikasih hidup kekal. Inilah hidup kekal itu. Ya Yesus yang ngomong. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup kekal itu, mengenal Dia dan putranya. Haleluya. Mengenal Dia satu-satunya Allah yang hidup dan putranya yang Dia sudah utus. Hidup kekal itu mengenal akan Dia. Amin. Yesus tidak datang memberikan agama. Untuk memberikan ritual. Gak ada gunanya datang ke gereja. Ya kan cuma fisiknya doang. Gak perhatikan firman. Tidak ada penundukan. Tidak menghormatin. Ya kan. Tidak dipimpin sama Tuhan. Pilih-pilih sendiri gereja yang Dia suka. Hamba Tuhan yang Dia suka. Yang penting setuju dengan apa yang aku mau. No. Udah gitu gak perhatikan yang lain. Ya kan? Yang penting udah kasih perpuluhan aja. Tidak begitu, saudara. Yesus tidak datang untuk berikan untuk kita masuk dalam satu legalisme, ritualisme yang mati. Dia adalah kepala kita. Dia mengasihi kita. Dia sudah berikan nyawanya untuk kita. Agar kita yang hidup tidak lagi hidup buat diri kita. Untuk Dia. Nah, kita lihat lagi di sini. Haleluya. Hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Maksudnya apa? Ya kan, hidup menurut roh adalah hidup berjalan di dalam jati diri kita yang sebenarnya. Ini konteksnya gimana ikut Yesus. Ya kan, kalau biarpun hati kita baru, kalau pikiran kita masih salah.
ya kan, itu akan jadi satu pertentangan yang gak habis-habis tuh saudara. Ya kan, selalu ada pertentangan, tidak pernah damai dan tidak konsisten. Karena di sini katakan yang mereka hidup menurut roh. Nah, kadang-kadang orang nggak ngerti apa itu hidup menurut roh. Kamu harus begini dan begitu. Nah, kita lihat firman sebagai patokan. Bagaimana kita ikut Yesus? Ya kan? Karena dia adalah roh. Amin, firman adalah roh. Itu dimulai dari hati. Allah mau kita hati, menyembah dia dalam roh, hati, dan kebenaran. Ikut dia, hati, dan kebenaran. Amin, saudara? Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Apa maksudnya keinginan daging? Keinginan daging adalah maksudnya pikiran daging. Itu yaitu segala sesuatu yang manusia berusaha dari dirinya sendiri, manusia yang sudah jatuh. Yaitu Adam yang pertama. Itu daging. Jadi penebusan Yesus tuh udah nggak usah dipertimbangkan. Kita bisa hidup sendiri kok. Kita bisa berhasil. Ya kan, nggak usah percaya Tuhan juga kita bisa berhasil. Ya kan, kita bisa begini dan gitu kok. Nah, itu daging. Kekuatan manusia sendiri tanpa Kristus. Itu daging. Ya kan, nggak mementingkan itu. Yang penting aku bisa kok. Ya kan, aku bisa begini dan gitu. Aku nggak usah gimana, nggak usah ke gereja juga aku udah oke. Daging. Saya masih bisa. Saya ngontrol. Semuanya daging tuh suka ngontrol, saudara. Daging tuh suka ngontrol. Maunya kita yang ngontrol, itu daging. Ya kan, manusia lama kita tuh maunya ngontrol. Apa-apa maunya ngontrol. Makanya dia putuskan sendiri, dia mau apa-apa, itu daging, ya. Merasa mampu dari dirinya sendiri, nggak usah bergantung sama Kristus. Itu daging, ya kan? Haleluya. Jadi mereka yang hidup dari daging, dari pikiran daging, pikiran yang belum diperbarui, itu akan selalu lebih memikirkan apa yang kelihatan, yang sekarang, yang bisa dilihat, diraba, itu yang lebih penting, ya. Ya kan? Gimana penampilan kita, terus juga pencapaian kita, terus orang pikir apa, itu yang lebih dipentingkan, ya. Nah, mereka yang hidup menurut roh memikir hal-hal yang dari roh. Maksudnya apa? Karena keinginan aku, pikiran daging adalah maut. To be carnally minded, bahasa Inggrisnya. To be carnally minded is death. Pikiran yang cenderung kedagingan, yang tidak berdasarkan nggak ada hubungannya sama Kristus. Manusia itu antikristus itu 666. Semua itu berpusat untuk pada manusia, kepentingan manusia untuk manusia. Itu daging, ya. Ya kan? Itu maut, akan menghasilkan maut. Makanya kalau kita mulai mikir masa depan bukan dari posisi kita dalam Kristus, akan ada depresi, akan ada rasa takut, ketidakmenentuan. Nanti saya gimana ya? Kalau saya udah umur segini saya gimana ya? Ya kan? Tahun ini 5 tahun lagi saya gimana ya? Nah, kalau kita mikir begitu aja, kita nggak mikir dari posisi kita sebagai anak Allah, sebagai orang yang sudah ditebus, itu mulai maut, itu ada rasa gelap, saudara. Ada rasa takut, ya kan? Oh, sekarang ini ada apalah. Kalau kita tidak berpikir dari posisi kita sebagai orang yang sudah ditebus, akan ada maut, rasa gelap, ya kan? Misalnya dokter bilang, si Anu dan si Anu, wah kamu ternyata ada penyakit ini. Oh, udah nggak ada obatnya. 3 bulan lagi. Nah, kalau dengar itu, ya kan? Nah, dia tidak ingatkan diri dia sebagai anak Tuhan. Itu kan bisa takut. Maut itu. Udah merasa takut, depresi. Nggak ada jalan keluar. Tapi kalau, tunggu dulu. Ya kan? Jadi, haleluya. Thank you Lord Jesus. Pikiran daging adalah maut. Tetapi pikiran, sayangnya di bahasa Indonesia dibilangin keinginan. Itu bukan keinginan. Itu to be carnal, itu pikiran. Pikiran kita. Pikiran dan campur keinginan. Mungkin ya, pikiran roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tapi kalau orang itu misalnya dia dengar, aduh dokter bilang ini, tapi tunggu dulu. Kan Kristus sudah menebus aku dari kutuk hukum Taurat. Aku bisa atasin. Maksudnya bukan aku bisa atasin. Aku nggak usah khawatir, aku nggak usah gelisah, karena aku sudah ditebus dari ini. Amin. Berdiri, datang sama dia, percaya. Akhirnya, bukannya jadi mati, dia disembuhkan. Banyak kasus begitu. Banyak memang kesaksian, ya kan, yang luar biasa. Dokter bilang udah nggak ada harapan. Ya kan, malah ada orang yang sudah dioperasi, ginjalnya diambil. Waktu keluarganya percaya penjamuan kudus, ginjalnya ada lagi. Bagi Allah
nggak ada yang mustahil. Sebelumnya, aduh, kayak penyakit ini nggak ada jalan keluarnya. Tapi waktu ingat Yesus, itu pikiran daging tuh. Tanpa penebusan Yesus, waduh, maut. Aduh, gimana ya? Tapi waktu ingat Yesus, tunggu dulu. Yesus bikin apa? Wow, mengalami penebusannya. Kok disembuhkan? Ya, amin, saudara. Kenapa saya nggak putus asa? Waktu sempet kena apa? Alergi. Ya kan, orang bilang, mau nikah kalau tambah umur akan tambah parah. Tapi saya nggak putus asa. Kenapa? Karena saya tahu Yesus sudah tanggung. Saya nggak usah putus asa. Tetap percaya. Akhirnya sembuh. Amin. Amin, saudara. Nah, itu pikiran roh. Enggak, Yesus sudah tanggung. Saya nggak usah tanggung lagi. Saya sudah dilayakkan karena darahnya. Ini bukan penghukuman dari Tuhan. Amin. Karena kesalahan saya sudah dihakimin dalam Yesus. Allah nggak marah lagi sama saya. Tidak ada penghukuman untuk saya. Allah ada di pihak saya untuk nolong saya. Saya percaya saya sudah ditanggung, sembuh. Akan keinginan roh, pikiran roh, hidup dan damai sejahtera. Ngalamin hidup dan damai sejahteranya. Ya kan? Jadi saudara ingat, kalau saudara lagi mikir, tuh saudara merasa tertekan, merasa sedih, merasa kayak ditekan. Saudara lagi mikir yang tidak sesuai firman. Saudara sedang lupa bahwa saudara sudah ditebus. Kalau saudara mikir dari posisi itu, akan ada maut, ada rasa tertekan, rasa gelap, putus asa, mau marah, kecewa, itulah maut. Juga sakit itu bagian dari maut. Jadi kalau kita pikir salah terus, nanti makin lama makin parah. Mendingan perbarui pikiran aja. Supaya, tunggu dulu, Yesus bikin ini. Ntar iblis ini, nggak bisa. Yesus bikin ini. Terus apa? Hidup dan damai sejahtera. Hidupnya mengusir kegelapan dalam pikiran kita. Hidupnya mengusir kemarahan, kebencian, dendam, keputusasaan dalam diri kita. Aduh, wow. Saya percaya terus mulai damainya keluar, saudara. Dan selalu terang itu ngusir kegelapan loh. Nggak pernah terang ada terus kegelapan menolak. Saya nggak mau pergi. Nggak punya pilihan. Iblis tuh nggak punya pilihan. Iblis tuh sudah kalah. Amin, saudara. Nah ini, haleluya. Mereka yang hidup, ayat 7, Roma 8 ayat 7. Sebab pikiran daging, carnal mind. The carnal mind is against the Lord, against God, ya. Pikiran daging itu melawan. Karena pikiran daging itu mau ngelihat dulu, mau merasa dulu, mau ngeraba dulu, mau ada bukti, baru percaya. Dan merasa sanggup tanpa Kristus. Itu pikiran daging, ya. Saya bisa kok, saya tahu kok. Itu nggak akan tunduk sama Tuhan. Ya kan, nggak akan tunduk. Tidak akan tangguh kepada hukum Allah. Karena hukum Allah itu apa? Percaya dulu, dengar dulu, terima dulu. Baru akan ngelihat, baru akan ngalamin. Tapi kalau seseorang masih merasa mampu, dia nggak akan takluk. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Amin. Haleluya, tidak mungkin. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang terus-menerus merasa dirinya mampu. Saya orangnya baik kok. Saya bisa, saya udah banyak beramal. Saya begini dan gitu. Dia membanggakan dirinya. Ya kan? Ya tidak akan berkenan sama Tuhan. Ya kan, menjadikan kasih karunia Tuhan sia-sia. Ya kan? Yesus ngapain disalib kalau gitu? Enggak bisa, saudara. Itu tidak akan berkenan. Tapi iman. Tanpa iman, orang enggak berkenan. Ya kan? Tanpa iman, orang tidak mungkin berkenan. Sebab orang menghampiri Tuhan harus percaya dulu bahwa Allah itu ada. Sebenarnya bukan Allah hanya ada aja. Allah itu adalah apa yang seperti Ia katakan. Itu maksudnya. Dan Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah apa? Upah iman. Bukan begini ya. Oh, kamu kasih cari saya sungguh-sungguh, ya udah aku kasih kamu. Itu bukan begitu ya. Waktu kita terus-menerus mau kenal Dia lebih, kita mau lebih perhatikan firman-Nya, dengan sendirinya iman kita akan jadi aktif. Makanya kenapa singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Kenapa? Karena Allah itu matahari dan perisai. Dia adalah terang, Dia adalah kasih. Kalau kita terus-menerus cari-cari Dia, mau kenal lebih, pakai waktu, pentingkan, prioritaskan, lebih lagi terbuka, kita mau terima. Dengan sendirinya iman kita bekerja. Amin. Dengan
dengan sendirinya kita tahu, wah ternyata selama ini kurang ajar, aku dibohongin iblis. Amin, saudara. Karena dia menerangi kita, dia menguatkan kita. Dengan sendirinya iman kita bekerja, itu maksudnya upah iman. He is a rewarder of those who diligently seek him. Dia adalah pemberi upah. Dia kan matahari. Saudara, makin tadi saya jalan di luar, panas saudara. Tapi waktu di dalam gedung nggak berasa panasnya. Begitu juga kalau kita mau terus mengalami, kita harus lebih terbuka karena Allah itu pemberi. Makin dekat sama dia, wow saudara, wow kebaikannya akan terus dinyatakan karena dia terang. Iblis susah bekerja, iblis susah mencuri, membunuh, merusakkan. Dia sukanya bekerja di dalam gelap yang remang-remang. Jadi kalau pengenalan saudara belum jelas, terus Tuhan beri aku roh hikmat dan wahyu. Lihat firman-Nya, renungkan, tanya, rendahkan diri kita terus saudara. Kita pasti lebih lagi dibukakan. Dan saat lebih dibukakan, kita bukan hanya sekedar, oh saya tahu. Enggak loh, kita mengalami transformasi saudara. Ada kelegaan yang lebih besar, itu yang saya alamin. Terus menerus saya sekarang lebih lega dibandingkan dulu-dulu. Saya tahu sekali. Pernah pada berapa tahun yang lalu, udah lama juga. Kapan sih Ani, saya tuh seperti mau lompat tembok, enggak kelompat-lompat. Bener loh. Kayak lebih banyak yang negatif saudara. Amin. Kayaknya saya merasa saya belum benar-benar damainya tuh belum teguh. Padahal sudah lulus sekolah Alkitab loh. Amin, tapi Roh Kudus terus bekerja dan terus kasih respon. Akhirnya sekarang, nah saya masih harus terus bertumbuh ya. Saya bukan patokannya. Tapi saya tahu bedanya karena saya tahu diri saya saudara. Di mana dulu, kayaknya susah sekali, lebih banyak yang negatif, yang begini-begini. Ini sekarang kok, wow, lebih tenang, lebih damai. Hidup ini lebih manis, lebih indah. Bukan berarti gak ada tantangan loh ya. Itu yang Tuhan Yesus bilang, kuknya aku mudah, bebannya ringan. Amin saudara. Wow, memang Tuhan kita tuh gak bisa berdusta ya. Ini mudah-mudahan udah 1 jam belum? Ya belum. Saya gak mau lebih dari. Haleluya. Jadi kalau sama urusan sama Tuhan, itu kita nggak bisa tarik Tuhan ke level kita. Dia sudah merendahkan dirinya. Kasih Yesus. Kitanya yang harus mau dengar. Kita harus mau percaya dulu. Ya kan? Karena kalau kita mau dibuktikan dulu, nggak bisa, saudara. Ya kan? Kita mau merasa dulu nggak bisa. Kita perlu beriman dulu ya. Percaya dulu. Nah ini, haleluya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, saudara sudah mulai dalam roh. Waktu saya terima Yesus, saudara sudah mulai dalam roh. Ayat 9, perhatikan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jadi maksudnya apa? Di dalam roh dan di dalam daging. Kita sedang bicara mengenai ikut Yesus. Kita nggak bisa ikut Yesus pakai kekuatan kita sendiri dengan daging. Dengan kerja dengan niat baik kita. Dengan kemauan keras kita. Itu bukan begitu. Amin saudara. Karena haleluya. Segala yang baik dalam hidup kita itu hanya buah loh. Kita tuh jarang. Amin. Kalau bahasa Inggrisnya tuh, but you are not in the flesh. You are not in the flesh. Itu bicara mengenai kondisi saudara. Bukan apa yang saudara lakukan. Bukan bagaimana saudara hidup. You are not in the flesh. Itu bicara mengenai keadaan saudara secara roh. Ya kan, fakta roh. Fakta rohani. You are not in the flesh. Saudara tidak hidup dalam daging. Saudara tidak lagi di dalam daging. Amin. Oh, kamu tidak dalam daging karena kamu tuh rajin doa, karena kamu tuh rajin berbuat baik. Itu tidak begitu ya. Saudara, saya tidak di dalam daging. Kenapa? Karena roh Allah ada di dalam kita. Jadi ini bukan soal kita begini dan gitu supaya kita di dalam roh. Nah, untuk kepenuhan Roh Kudus, ya kan kita perlu isi diri kita berdoa, itu kita penuh dengan Roh Kudus, ada respon kita. Tapi firman ini mengatakan kamu tidak lagi di dalam daging, melainkan dalam roh, hanya karena roh Allah diam di dalam saudara. Amin saudara. Katakan, saya tidak lagi di dalam daging, tetapi di dalam roh karena roh Allah ada di dalam saya. Lihat diri saudara yang sebenarnya sehingga saudara bisa mengerti apa itu arti ikut Yesus. Apa itu artinya percaya terus sama dia, bergantung sama dia. Itu bukan dengan kekuatan kita. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus.
Jadi hanya karena orang itu tidak milik Kristus, ya dia bukan milik Kristus, ya orang itu di dalam daging. Dia masih pakai kekuatan sendiri. Dia perlu lahir baru, saudara. Jadi rupanya saudara tuh karena sudah lahir baru, berarti saudara sudah di dalam roh. Kenapa? Karena roh Allah diam di dalam saudara. Gimana supaya saudara terus bisa berjalan di dalam roh? Saudara perlu izinkan firman-Nya. Ingat tadi Yohanes 15. Firman-Ku di dalam kamu. Kamu akan berbuah banyak. Jadi bukan hati-hati kita jangan lagi mau diseret kepada hukum Taurat di mana seolah-olah perbuatan kita yang jadi pusat. Saya harus begini dan begitu. Enggak. Ya kan karena the law is not of faith. Hukum Taurat itu enggak pakai iman. Itu jadi pendengaran itu tidak dipentingkan. Dengar baik-baik, tidak jadi prioritas. Ya, anak Tuhan kalau lagi ditipu iblis, ya kan menjadikan pendengaran firman, pengenalan tidak jadi prioritas. Tapi perbuatan baik jadi prioritas. Oh saya nggak apa-apa kok, saya nggak terlalu ini firman. Yang penting saya tidak seperti si Anu, dia masih merokok, dia ke gereja tapi dia suka gosip dan nah itu. Jadi lebih mementingkan perbuatan benar sendiri. Nah, tapi tidak mementingkan pengenalan lebih, tidak mementingkan pendengaran. Karena untuk kita bisa berbuah, itu kita harus terima. Kalau kita terima dari pokok, itu kita harus dengar. Kita harus dengar apa? Injil damai sejahtera. Yesus bikin apa? Karena Yesus pokoknya. Amin, saudara. Haleluya, Yesus pokoknya. Yesus bikin apa? Oh, saya di dalam roh karena Yesus. Tidak lagi pengumuman untuk saya yang berada dalam Kristus. Karena Yesus sudah menebus saya. Amin, saudara. Semuanya balik-balik ke Yesus. Karena Yesus saya begini. Karena Yesus saya bisa mengampunin. Karena saya sudah diampunin dalam, ya kan, Yesaya 4 ayat 32. Sekarang kita mengampunin seperti Allah di dalam Kristus sudah mengampuni saya. Sekarang saya bisa mengampunin karena di dalam Kristus saya sudah diampunin. Nah itu buah, saudara. Bukannya kepahitan, tapi buah. Itu kan lagi ikut dia. Ikut Yesus berarti ikut firman-Nya. Berarti pengenalan kita, pendengaran kita, itu harus jadi prioritas. Karena tanpa kita terus terima, kita nggak bisa berbuah loh. Amin. Ini bukan soal langsung berbuat ini dan itu. Seperti di bawah hukum Taurat. Makanya akan banyak perselisihan, persaingan dalam tubuh Kristus yang harusnya nggak usah. Ya kan? Kita ada kecenderungan menghakimin. Ya kan, dia benar saya salah terus menerus. Ada masalah di situ. Padahal firman Tuhan bilang, bersunat nggak ada artinya. Jangan terlibat dengan perselisihan. Amin. Kalau ada saudara kita salah, datang dulu kepada Tuhan. Ya kan, minta gimana? Apakah bisa ditegur apa enggak? Amin, saudara. Apakah harusnya bagaimana? Kita bisa mengampunin, ya kan? Kita jangan cuma menghindar, ya kan? Dan sebagainya itu firman yang jadi patokan. Kita sekarang bisa mengampuni karena Allah di dalam Kristus sudah mengampuni kita. Itu cuma satu contoh. Tapi firman-Nya ini harus banyak di dalam kita. Ya kan, Kolose, Filipi, ya kan, Roma, Korintus. Itu harus lebih banyak dalam kita. Lebih daripada Mazmur, saudara. Karena Daud, kita bukan keturunan Daud loh. Sebagian Mazmur itu sudah digenapin. Kita nggak bisa asal nyomot gitu aja. Terus kita campur dengan perjanjian baru. Nanti hasilnya nyampur, nanti nggak akan ada kesabilan. Nggak bisa ikut Tuhan sepenuhnya, karena ada rasa takut dihukum. Karena sebagian dari Mazmur itu kan, Daud kadang menghukum kan, ya dia mereka begini-begini, biarlah mereka celaka dan begini. Amin. Oh kalau saya benar, makanya Tuhan bela saya. Nah itu Daud, itu perjanjian lama, hukum Taurat. Kita sekarang enggak. Amin, saudara. Kita sekarang Alkitab bilang apa? Mengatasi yang kejahatan dengan kebaikan. Kita doakan aja orang yang mungkin udah curang sama kita. Atau mungkin menuduh kita yang gak benar. Ya kan, menghakimi, kita doakan. Kita menolak untuk ngomongin mereka. Gak perlu. Gak perlu kecil hati, pahit hati. Kita tetap dikasihin kok. Kita tetap kita tetap haleluya, dikasihin oleh Allah Bapa kita. Karena itu bukan dasar kita dibenarkan oleh hukum Taurat. Amin, saudara. Haleluya. Tapi dibenarkan oleh Yesus. Ya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Jadi saudara sudah di dalam roh karena roh Allah ada di dalam saudara.
Nah dari situ, ya kan firman Tuhan mengatakan, haleluya, karena biarlah kita dipenuhi roh. Nah di sini katakan ya, Galatia. Haleluya, thank you Lord. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Banyak ya. Galatia 5 ayat 16. Haleluya. Ikut Yesus. Ya kan? Galatia 5 ayat 16 maksudnya ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Gimana ikut Yesus? Hidup oleh roh. Akan ada buah. Sebab keinginan daging, ya pikiran daging, pikiran pakai kekuatan sendiri juga dalam pelayanan. Pakai kekuatan sendiri, nggak perlu pakai kekuatan sendiri. Amin. Berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kita sering bingung ya. Ya kan? Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Gimana supaya kita tidak hidup di bawah hukum Taurat? Karena sebagai carangnya, kita nggak bisa percaya Yesus, ya bergantung sama Dia, mau ikut Dia terus, sembari kita juga mau hidup secara hukum Taurat. Kita nggak bisa dua-dua, karena itu bertentangan, ya kan? Haleluya, bertentangan, ya kan? Saya ulangin ayat 18, Galatia 5 ayat 18. Tetapi jikalau kami memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya kan? Nah kemudian ketahuan, perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidaraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya kan? Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Tapi kita udah bukan di dalam, ingat ya, kita bukan di dalam daging nih. Kita sudah di dalam roh loh ya. Ingat Roma 8 tadi. Kita tidak lagi di dalam daging, kita sudah di dalam roh. Wah, karena roh Allah di dalam kita. Ini bukan bagian kita lagi. Amin. Ini bukan bagian kita lagi. Gimana supaya ini, ya kadang-kadang jiwa yang belum diperbarui masih bisa salah lagi. Tapi kita jangan fokus di perbuatan kita fokus kepada Yesus dan firman-Nya. Saat kita fokus dan kita percaya roh Allah ada di dalam saya nggak lagi di dalam daging tapi dalam roh, saya lebih lagi berpikir sesuatu yang firman-Nya katakan, bahwa saya dikasihin. Amin saudara. Haleluya. Tidak lagi penghukuman untuk saya berada dalam Kristus. Saya sudah menjadi anak Dia, saya sudah diampunin. Nah ini akan buahnya ini kalau saudara terus-menerus perbarui pikiran dan terima firman Kristus, ini buahnya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, maksudnya lembut hati ya, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin saudara. Daging saudara sudah disalibkan, kabar baik. Saudara bisa ikut Yesus terus. Ya kan? Bukan dengan saudara menuntut diri saudara, tapi dengan saudara terus beriman, ya kan, akan firman-Nya, terus terima firman kasih karunia-Nya. Sebab apa? Sebab saudara, ya kan, sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kapan itu disalibkan? Saat saudara terima Yesus. Manusia lama saudara sudah berlalu kan? Betul nggak? Apakah saudara yang bikin manusia lama saudara berlalu? Enggak kan? Manusia lama saudara sudah mati, sudah berlalu, saudara menerima itu fakta rohani. Waktu saudara terima Yesus sebagai juru selamat. Dengan iman, kita tuh sudah dibenarkan dengan iman. Kita orang benar, kita hidup beriman. Kita tuh carang, kita terus beringat. Yesus bikin itu. Oh manusia lama saya sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Yang lahir dari Allah. Ada kasih Tuhan di dalam diri saya. Amin. Saudara beriman, melihat diri saudara sebenarnya, itu makin buah roh makin banyak saudara. Amin. Itu sebabnya yang dulu saya bilang, waduh saya dulu suka depresi, lemah, nggak ada semangat. Tapi wah makin lama kok ada buah-buah roh ya. Iya kan? Kok ada damai,
ada sukacita, ya kan, ada kemurahan, bisa ada kesetiaan, ya kan, damai sejahtera. Haleluya. Nggak ada hukum yang menentang itu. Bikin apa? Bukan terus-menerus mental begini gitu, enggak. Terus melihat Yesus. Wow, Yesus begini nih, wow. Saya sudah diampuni karena dia. Manusia lama saya sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Nah, saudara, dulu saya pernah dulu ya, sebelum saya lahir baru, kalau udah marah saudara, saya bisa rasa sesek. Saya saking marah nggak bisa ngomong saudara. Ini saya kasih contoh ya. Kita ikut Yesus akan ada buahnya. Itu artinya ikut Yesus. Beriman sama firman penebusannya. Jadi waktu itu mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu, ya kan, saya udah makin baik kan. Udah lebih lagi merdeka. Tapi tahun lalu sempat waktu saya berhadapan dengan beberapa orang penipu. Saya tahu mereka mau nipu ya. Sekarang kan banyak penipuan lewat HP ya. Ntar mau beli inilah, beli itu, di YouTube juga gitu. Bisa beli ini dan itu, padahal itu semua penipuan. Udah dibeli, ya kan, barangnya nggak sesuai. Saya tahu mereka tuh mau nipu. Saya kesel sekali, karena mereka terus-menerus berusaha nipu. Jadi, saya kesel, saya marah. Waktu itu saya sempat sesek, ya kan, saking marah. Saya bilang, tunggu dulu, kok muncul lagi nih manusia lama? Nah ini tuh, karena sudah lebih mengerti firman penebusan, saya langsung mulut saya mengakuin firmannya. Enggak, saya bilang, itu manusia lama saya sudah mati. Amin, sudah. Saya langsung ngakuin, bukan aku lagi yang hidup, Kristus yang hidup dalam aku. Itu semua udah berlalu. Saya berdoa buat mereka, kasihan orang-orang ini. Ya kan? Kenapa mereka gitu? Mungkin mereka susah, mungkin mereka jahat, mereka tidak tahu kasih Bapa. Amin, sudah. Kalau mereka tahu bagaimana Allah mengasihi mereka, Yesus sudah tanggung dosa mereka, nggak usah nipu kan? Betul nggak? Apa bedanya saya sama mereka sih? Dulu sama-sama nggak punya masa depan kok. Cuma bedanya saya lahir baru aja, saya terima Yesus aja. Bukan saya lebih baik, mungkin lebih banyak buahnya. Ya kan? Daripada orang yang belum ya. Maksudnya bukan lebih, ada buahnya lah. Tapi kan sebetulnya dibenarkan bukan karena saya nggak nipu atau mereka nipu. Saya tidak dibenarkan karena itu. Saya dibenarkan karena Yesus kan. Jadi saya berdoa buat mereka. Saya doakan mereka. Saya sungguh-sungguh berdoa buat mereka. Berbelas kasihan. Nah itu buah. Kenapa? Karena kita bukan lagi di dalam daging. Kita bisa mengaktifkan. Berjalan di dalam roh. Dengan ingat Yesus bikin apa. Jadi saya ngakuin saya sudah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Saya bukan lagi yang waktu itu kalau marah sampai gak bisa nafas. Gak bisa ngomong saking marah. Ada orang kalau marah kalau saya enggak. Model, tapi itu tetap gak baik. Maksudnya itu adalah maut. Itu bagian dari maut. Kemarahan itu bagian dari. Jadi saya hanya berdiri. Ya kan, saya bukan lagi yang dulu. Saya sudah dalam roh karena ada kasih Allah di dalam saya. Ada Kristus. Jadi waktu saya ngakuin doa, udah damai. Gak ada kemarahan, gak ada dendam. Tapi saya tetap gak ditipu sih. Saya gak mau. Saya balikin ini apa ini gak benar nih. Saya balikin, saya gak akan bayar. Amin, saudara. Saya gak ditipu. Tapi saya juga tidak marah, tidak dendam. Malah jadi kebaikan. Saya doakan supaya mereka mengenal Allah kita yang hidup melalui Yesus. Amin. Nah itu salah satu contohnya. Jadi kalau manusia lama saudara, ya kan, membangkit lagi dengan iman. Saudara sudah di dalam roh. Roh Allah di dalam saudara. Saudara, Roh Kudus mengurapi saudara. Haleluya. Ya kan, saudara percaya aja. Kita mengatasi dengan apa? Kita mengatasi dengan iman. Saudara ngakuin, manusia lama saya sudah disalibkan. Ini aku hidup, bukan lagi aku yang hidup. Kristus hidup dalam aku. Aku dikasihin oleh Allah. Ya kan, kalau saudara perlu ngampunin atau menyerahkan kekhawatiranmu, ya kan, berfokus pada Yesus dan apa yang dia sudah lakukan buat saudara. Waktu saudara beriman sama dia, saudara meninggikan karya dia, saudara lagi ikut dia. Saudara lagi memuliakan dia. Dengan sendirinya, saudara mengakuin jati diri saudara. Ya kan, saya adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya kan, saya adalah orang benar, tidak ada penghukuman untuk saya berada dalam Kristus. Ya kan, saya sudah lahir dari Allah. Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa agar aku dijadikan kebenaran Allah dalam Kristus. Itu 2 Korintus 5 ayat 21.
Ya kan? Saudara ngakuin itu, saudara damai. Saudara lagi ngapain? Saudara lagi ikut Yesus. Kenapa? Karena kemudian waktu saudara pakai jati diri saudara dalam Kristus, saudara pakai pikirannya dia, saudara menolak untuk berpikir di luar Kristus, di luar penebusan dia. Aku tunggu dulu. Mau dokter ngomong ini kayak, mau situasi ngomong ini, oke. Tapi firmannya ngomong apa? Yesus bikin apa? Dia sudah jadi dosa, dia sudah dihukum, dia sudah jadi kutuk buat saya. Dia sudah jadi miskin untuk saya. Dia adalah hikmat saya. Saya sudah ditebus. Amin, saudara. Dari situ, saudara mulai kasih respon dengan iman. Saudara percaya dan memperkatakan pengakuan itu ada kuasanya. Saudara sedang ikut dia. Perasaannya Yesus menjadi perasaan saudara. Saudara kan punya belas kasihan. Sama seperti Yesus waktu dia lihat orang banyak. Yesus bilang dia seperti ngelihat orang tidak bergembala. Dia punya belas kasihan. Saudara juga akan punya belas kasihan. Karena saudara lagi pakai dia. Ya, secara roh kita tuh sudah jadi satu sama dia. Secara roh kita sudah dipakaikan Kristus. Itu Galatia 3 ayat 26-29. Tapi jiwa kita harus diperbarui. Pikiran kita harus diperbarui. Sehingga kita mulai berjalan seperti Kristus. Kita nggak berusaha niru-niru dia dari luar doang. Dia bikin apa saya bukan begitu. Ya kan? Sehingga kita mulai ada kerinduan. Mau berdoa, mau mendoakan orang, ya kan? Mau begini seperti dia juga, tanpa kita sengaja. Tapi itu adalah buah. Kenapa? Karena kita mulai berjalan dalam jati diri kita. Berarti ikut Yesus apa? Kita sudah satu sama dia. Berarti kita membiarkan, ya kan? Firman kasih karunia-Nya, Kisah Rasul 20 ayat 32, lebih lagi memperbarui di dalam kita. Dan kita pasti mau ikut dia terus. Gak usah disuruh-suruh orang. Yang lain gak mau ikut, kita biarin aja. Dia jadi prioritas kita. Dia jadi kesukaan kita, saudara. Amin, saudara. Dan makin saudara dibukakan, saudara akan lebih lagi jatuh cinta sama dia. Amin. Haleluya. Dan buahnya ialah saudara juga akan peduli sama tubuh Kristus. Saudara akan lebih ada belas kasihan sama orang yang belum kenal Tuhan. Amin, saudara mau berdoa buat mereka. Saudara mau menyembah Tuhan karena Yesus juga gitu. Ya kan? Yesus mau selalu menyenangkan Bapaknya. Saudara kan juga demikian. Kenapa? Karena saudara lebih membiarkan firman Kristus diam di dalam saudara. Saudara akan berbuah. Amin, karena saudara jarang dia pokoknya. Amin, saudara. Allah mengasihi saudara. Ya, maaf tadi ini belum sampai ayat 32. Sebelum saya tutup saya baca lagi deh. Saya percaya Tuhan ingatkan, kamu mau baca Roma 8 sampai ayat berapa? Ini satu yang supaya saudara mau ikut dia, ya kan? Lebih lagi mau membuka diri, katakan ini. Haleluya. Ayat 35, Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya, kadang-kadang kita merasa mungkin tidak berdaya. Tapi dia yang di dalam kita lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Gak usah takut ya. Amin. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Amin, saudara. Dia sudah menang untuk saudara. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, termasuk alien kayak makhluk angkasa luar kayak antikristus kayak, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan Anda dari kasih Bapa, kasih Allah yang berada dalam Kristus Yesus Tuhan saudara. Amin, saudara. Haleluya. Saya berdoa supaya ini jadi pewahyuan dalam diri saudara. Saudara akan semakin semangat. Jadi ikut Yesus bukanlah hanya sekedar doakan orang keluar dari masalah. Ya kan? Bukan hanya doakan orang sakit supaya sembuh. Tapi lebih dari itu, dalamnya kita lebih lagi berubah. Amin, saudara. Haleluya, thank you Lord. Bapak saya berdoa supaya apapun juga firman ini yang hari ini disampaikan, lebih lagi engkau perluaskan, engkau tambahkan lebih lagi pewahyuan kami, sehingga kami diubahkan lebih lagi
ya kan, menjadi seperti dia, ada buah-buah yang lebih lagi yang memuliakan dia. Haleluya, sehingga orang-orang boleh memakan buah yang manis itu dari dalam hidup kami, dan orang-orang boleh lebih memuliakan Engkau dan putramu yang sudah membayar harganya untuk kami boleh menikmati hidup ini yang luar biasa, Abah. Terima kasih Bapak, biarlah ini dimateraikan, saya minta lindungin dari segala pengajaran lain yang berusaha mencabut ini semua. Di dalam nama Yesus, saya minta Bapak supaya ini disiramin sehingga berikan pertumbuhan, Abah. Lebih lagi kami ditumbuhkan sebagai tubuh Kristus, menjadi lebih berjalan di dalam roh, berjalan dalam jati diri kami, berjalan dalam penebusan putramu. Haleluya, sehingga kasih karunia putramu tidak sia-sia dalam hidup kami. Terima kasih Abah, di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapak, saya minta juga penuhin orang-orang yang nonton ini dengan roh-Mu Bapak. Jamah setiap yang nonton ini dengan kasih-Mu, dengan penerimaan-Mu, bahwa Engkau tidak marah lagi, Engkau mengasihi, dan Engkau dengan rela hati mau menerima siapapun yang datang kepadamu melalui putramu. Dan bahwa kelepasan yang lebih besar, kemerdekaan yang lebih besar tersedia untuk kami semua. Haleluya, terima kasih Abah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.